wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para wali santri yang sangat kami hormati dan kami banggakan, para anak-anak santri, mungkin juga ada alumninya yang menjadi kebanggaan dan yang sangat saya sayang. Alhamdulillah, pada siang yang sangat berbahagia ini, pada hari ini kami bisa mengadakan tatap muka tetapi pakai alat, jadi yang jelas suara. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya serta taufik hidayahnya pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan atau harapan dari pengasuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, program dari Al-Latifiyah 1 ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah serta menjadikan ilmu yang barokah, ilmu untuk memperkuat tetap iman Islam kita, ilmu untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi di negara kita ini, negara yang sedang musibah corona untuk seluruh dunia, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita pada siang yang sangat berbahagia ini selalu memanjatkan doa, selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ibadah puasa kita ini, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan puasa kita ini menjadi puasa yang mabrur, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa ini tentunya kami mengharapkan selain yang sudah kita lakukan sunnah tarawih dan sholat malam, sholatul lail, juga tadarus. Tadarus ini di bulan puasa adalah sangat mulia dan sangat besar pahalanya. Selain itu juga riyadhah yang sudah dimiliki atau dilakukan, tetap dilakukan dan dijalankan, karena bulan puasa adalah pahalanya sangat berlipat ganda. Mereka tidak akan menulis yang salah atau yang dosa, tetapi yang banyak pahalanya itu yang akan dicatat oleh malaikat, dan ini adalah bagian amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya dari pengasuh selain melaksanakan atau menyambut bulan puasa ini, terutama ingin mengingatkan kepada para santri, para anak-anak sekalian, baik yang belajar di sanawiyah maupun di aliyah maupun yang kuliah, bahwa di liburan kali ini anak-anak jumlahnya 2 bulan. Belum pernah selama ini belajar atau kehidupan libur sampai 2 bulan. Baru kali ini dilakukan liburnya 2 bulan. Tetapi liburan 2 bulan ini tidak sekedar untuk bertenang-tenang, tetapi harus tetap dimanfaatkan. Tugas kita adalah belajar. Dari tiap sekolah saya yakin baik itu sanawiyah, aliyah akan memberikan pelajaran lewat YouTube atau internet yang sudah diagendakan oleh para guru-gurunya. Itu harus diikuti, karena anak-anak datang dari pulang ini nanti langsung akan menghadapi ujian, baik yang ujian terutama kelas akhir maupun anak-anak yang akan kenaikan kelas. Sehingga kesimpulannya, liburan saat sekarang ini adalah harus betul-betul dimanfaatkan dan melaksanakan tugas pondok untuk belajar, baik belajar sekolah maupun juga tambahan pengajian. Ini harapan kami
Anak-anak harus mampu memanage waktu. Anak-anak harus bisa mengatur waktu, kapan belajar, kapan untuk istighosah atau riyadhah, kapan untuk tarawih, kapan untuk darus. Betul-betul harus di planning dan dilakukan dengan senang hati. Insya Allah kalau dengan senang hati akan nilai ibadahnya tinggi. Untuk tugas pondok yang sudah kami berikan, ketika anak-anak mau pulang ada selebaran. Pertama, untuk membaca wirid yang sudah diagendakan dimulai pagi, siang, sore, tiap waktu. Dan yang paling utama juga jangan lupa selain membaca Al-Quran. Baca Al-Quran nanti kalau pulang anak-anak harus ada laporan sudah hatam berapa di rumahnya. Syukur kalau tiap anak lebih dari satu hataman. Jadi itu nanti bagian untuk dilaporkan kepada pengasuh melewati pengurus selama 1 bulan ini khatamnya berapa kali. Dan bukti baca Al-Quran nanti saya mohon kepada para wali santri. Terakhir ada harapan pesan pada wali santri harus ada tapa asto atau tanda tangan. Terus yang kedua, kepada anak-anak tentunya kami ingin menitipkan identitas pesantren. Identitas pesantren itu harus memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang sangat menjadi model utama kehidupan kita. Kita pandai, akhlak kita tidak bagus, tidak ada artinya. Kita punya jabatan, punya titel, akhlak kita tidak bagus, maka itu tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu, kunci utama keberhasilan, kemuliaan hidup adalah menjaga akhlakul karimah, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Itu adalah sebagai pegangan dan identitas atau spesifikasi pesantren harus mempunyai akhlak itu. Dan juga ini untuk memberikan contoh kepada terutama keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kalian tidak usah promosi, kalian tidak usah mengajak, kalian tidak perlu ngasih brosur, tapi penampilan anak-anak itu sudah menjadi brosur utama dengan akhlak yang baik. Pondok no endi areke ayu, akhlake bagus, pinter, no endi yo no al-latifiyasa. Bahrul ulum sudah, itu sudah menjadi amal jariah yang sangat mulia untuk anak-anak. Itu insyaallah dengan penampilan anak-anak yang baik, akhlak baik, menyapa orang dengan baik, dengan masyarakat memberikan pertolongan dan perhatian, itu sudah menjadi nilai pahala untuk membesarkan al-latifiyah. Yang selanjutnya kami juga ingin ada pemberitahuan dari Pondok Al-Latifiyah. Jadi ini inisiatif pembina kami, termasuk Pak Marsefon, Pak Sun, Pak Ali, dan dikuatkan oleh pengasuh. Beliau kepingin bulan Ramadan itu adalah bulan untuk menyelenggarakan, menguatkan pengajian yang ada puasa Ramadanan, ya. Nah, kali ini walaupun jauh dari pondok tetap diadakan untuk pengajian Ramadan melalui internet atau YouTube. Nanti akan diatur oleh tim yang sudah kami siapkan dan jamnya sudah ada, kalau tidak salah habis isya dan juga habis zuhur. Itu nanti ada pelajarannya yang mengisi Pak Marsefon, Pak Sun, dan Pak Ali. Dan tema-temanya sudah disiapkan semuanya. Soal jadwal itu akan dikirim kepada anak-anak semuanya. Untuk mengadakan atau melaksanakan pengajian Ramadan ini yang melalui internet atau YouTube sudah diagendakan, dan saya mengharap kepada anak-anak tetap bisa mendengarkan. Apakah lagi di kursi duduk-duduk, tapi yang jelas jangan mendengarkan di tempat tidur, di kamar dengan tiduran, nanti tidak dengar malah ketiduran, ngimpi yang
yang ya tidak bagus. Saya minta ketika anak-anak mendengarkan pengajian ini siap seperti di pondok, pakai baju walaupun tidak seragam tapi berpakai busana yang bagus, mendengarkan, memegang pensil, memegang buku, mungkin ada materi yang penting untuk dicatat anak-anak. Jadi saya mengharap mendengarkan ini tidak di kamar tiduran, tidak, tetapi betul-betul seakan-akan anak-anak posisinya ada di pondok. Yang kedua, mengharap kepada semua santri Al-Latifiyah 1 ini mulai tingkat sanawiyah, aliyah dan mahasiswa untuk bisa mengikuti rutin. Kalau tidak salah mulai tanggal 1 sampai tanggal 17 Ramadan. Ya seperti anak-anak di pondok, nanti pulang nuzul Quran ya. Pulang nuzul Quran, jadi selesai nuzul Quran sehingga anak-anak malam itu selesai ya monggo, kalau mau tasyakuran di rumah, apa mau makan bersama yang lebih baik, atau mungkin tadarus bersama, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kegiatan ini Ibu Mahfudah sebagai pengasuh Pondok Putri Al-Latifiyah 1 mengharapkan anak-anak mengikuti mulai tanggal 1 sampai tanggal 17, dan ini adalah spesifik dari pondok khususnya Latifiyah 1. Memang pengajian kitab Ramadan itu tetap dilakukan walaupun tidak di pondok, sehingga dengan demikian insya Allah rutinitas kita ini akan menjadi nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya memohon terutama kepada para wali santri, harapan pengasuh 1, mohon dengan ikhlas dan serius atau mendampingi putranya untuk mengikuti atau memantau putrinya pada saat anak-anak waktu belajar, baik belajar pengajian lewat Al-Latifiyah 1 maupun belajar lewat sekolahnya yang sudah punya agenda, dan itu semua yang diberikan khususnya dari sekolah harus diikuti seakan-akan anak-anak itu di sekolah, sehingga ini nanti ilmunya, hasil belajarnya akan maksimal pada saat anak-anak ujian. Kepada para wali santri mohon ketika saatnya, apakah itu dari sekolah, dari pondok, memberikan pelajaran untuk diingatkan dan diberikan kebebasan PR di rumah supaya bisa mengikuti dengan baik. Yang kedua, para wali santri juga saya sebagai pengasuh Pondok Putri Al-Latifiyah 1 mohon adanya pemberian motivasi, pemberian dorongan kepada putrinya untuk mengikuti kegiatan, apakah itu pengajian yang diagendakan oleh Al-Latifiyah 1, kitab yang nanti sudah jelas ustadznya itu adalah Pak Marzon, Pak Sun dan Pak Ali, maupun juga pelajaran di sekolah. Karena tanpa ada dorongan, tanpa ada motivasi, tanpa ada keikut bersamaan atau memberikan kesemangatan kepada anak-anak, itu akan beda. Pemberian semangat wali santri, ayo mengingatkan, itu sudah sangat memberikan motivasinya sangat dahsyat kepada anaknya. Dengan dorongan inilah maka anak-anak walaupun posisinya di rumah, insya Allah ilmunya, pengetahuannya akan menjadi maksimal dan akan sangat besar. Artinya ketika putri panjenengan kundur wangsul ke Pondok Putri Al-Latifiyah 1, ke pondoknya di Balurung ini, begitu datang start ujian ready, langsung bisa mengikuti. Ini berkat dorongan dan juga motivasi kepada orang tua untuk anaknya. Yang terakhir, tentunya kami para wali santri khususnya dalam kesempatan ini atas nama pengasuh memohon doa, memohon doanya, dan ketika melakukan
kegiatan apakah tarawih dan lain sebagainya disisihkan, mendoakan kepada para pengasuh secara keseluruhan dan khususnya Latifiyah dan guru-guru yang telah membina putri-putri panjenengan untuk bisa diberikan rahmat dari Allah, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pengasuh dan guru-guru yang ada di Darul Ulum khususnya di Latifiyah 1 ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kami dari pengasuh juga mendoakan para wali santri. Semoga khususnya dalam menghadapi corona sekarang ini, di bulan yang mulia, di bulan yang suci, di bulan yang sangat berkah, para wali santri diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, dijaga oleh Allah, segala urusannya bisa berhasil, bisa lancar, bisa gampang walau posisi ada di rumah, dan insya Allah diberikan rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib, yang melimpah ruah sehingga bisa melakukan dengan baik. Dan jangan lupa memberikan sedekah kepada lingkungannya, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. Sekarang ini kondisinya para pedagang kecil itu sangat banyak memprihatinkan. Kalau memang Bapak Ibu wali santri ada rezeki, diberikan buka tiap tetangganya, apakah satu, apakah dua, dan ini akan sangat dahsyat dan sangat mulia dan sangat tinggi pahalanya. Jadi saat sekarang berlomba-lomba untuk mencari jariah, terutama memperhatikan orang yang puasa lingkungannya. Selain yang diperlukan adalah makanan, soal kain sementara di pending saya usulkan, tapi makanan itulah yang penting untuk kesehatan sehingga mampu menghadapi tantangan penyakit corona yang melanda negara kita dan melanda negara-negara yang lain. Saya kira itu kepada para wali santri. Sudah ada anak-anak saya bawain bacaan itu, yaitu lihom satun dan selawat tibil qulubataraiha, paling tidak mau sembahyang 3 kali, insya Allah akan dijaga oleh Allah, mulai penyakitnya dan lain, mulai kesehatannya, mulai mudah rezekinya, urusannya dan kebahagiaan. Kali ini anak-anak dekat dengan orang tua, biasanya di pondok, lakukan pengabdian atau menghormati keluarga orang tua. Jangan hanya duduk tinggal makan, tetapi harus ikut menyiapkan, mensajikan berbuka untuk kesibukan di dalam rumah tangga. Jadi kedekatan anak-anak sekarang ini bukan anak-anak dilayani, tapi anak-anak melayani orang tua. Ingat, di bulan puasa pahalanya sangat besar dan berlipat ganda. Sekira ini yang kami sampaikan atas nama pengasuh, dan mudah-mudahan beberapa harapan yang tadi sudah saya sampaikan, ada berapa item itu untuk para santri, ada 3 item untuk, dan juga anjuran, dan untuk para wali santri juga ada 3 item. Mudah-mudahan itu semuanya bisa dilaksanakan. Sekali lagi atas nama pengasuh mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Mari kita bersama-sama berlomba-lomba mencari ridho Allah, dekat dengan Allah, untuk memperbanyak zikir, tadarus, sholat, dan juga amal yang jariah yang sangat besar nilai pahalanya. Sekian, terima kasih, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada